Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Juliananda dari kelas 10-12. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dakwah Rasulullah dalam periode Mekah dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Dakwah Rasulullah terbagi menjadi dua strategi, yaitu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah, menganut agama tauhid, dan memperkenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari gejolak yang mungkin akan terjadi di kalangan masyarakat. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Beliau memulai dakwah kepada keluarga dan juga kerabat terdekat. Pada masa dakwah ini, terdapat beberapa orang yang pertama kali menyatakan diri masuk Islam atau biasa yang disebut dengan as-sabiqunal awalun. Mereka yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Ummu Aiman. Sedangkan yang melalui Abu Bakar yaitu Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, dan Fatimah binti Khattab. Yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Al-Arqam, pada waktu yang bersamaan turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah langsung berdakwah secara terang-terangan. Dengan keberhasilan Rasul dalam berdakwah, itu juga mendorong kaum kafir Quraisy untuk terus melakukan kekerasan kepada beliau dan juga para pengikutnya. Suatu ketika, para pemimpin Quraisy melakukan tekanan-tekanan kepada beliau, yaitu pertama, mendatangi Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasulullah. Kedua, kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad. Ketiga, mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan harta dan tahta dengan syarat beliau harus memberhentikan dakwahnya. Dan yang terakhir, melakukan kekerasan kepada orang yang masuk Islam. Selanjutnya terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Melihat kondisi kaum muslimin yang semakin tersiksa atas perlakuan kaum kafir Quraisy, maka dari itu Nabi Muhammad membawa kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, karena di sana terdapat raja yang tidak akan teraniaya sedikit pun ketika berada di sisinya. Kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Najasyi ketika hijrah ke Habasyah. Yang kedua ada peristiwa Amul Huzni. Amul Huzni atau biasa yang disebut dengan tahun kesedihan adalah di mana dua orang tercinta Rasulullah yaitu Abu Thalib dan juga istrinya yaitu Siti Khadijah meninggal di tahun yang bersamaan. Siti Khadijah meninggal dalam usia ke-65 tahun. Yang ketiga ada peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah peristiwa naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ada peristiwa hijrah ke Yatsrib. Nah, pada peristiwa ini penduduk Yatsrib meminta kepada Rasulullah untuk berkenan pindah ke Yatsrib. Dan pada peristiwa itu juga Rasulullah menyetujui adanya Baiat Aqabah II setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya Baiat Aqabah pertama. Nah, di Baiat Aqabah pertama ini ada 6 pokok pembahasan yang dibahas pada baiat ini. Yaitu pertama, mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka tidak akan berzina. Ketiga, mereka tidak akan mencuri. Keempat, mereka tidak akan berbuat fitnah, curang dan dusta. Dan yang kelima, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Dan yang terakhir, mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah. Yang kedua, di Baiat Aqabah Tsani ini terdapat perjanjian yang dibahas, yaitu pertama, para penduduk Yatsrib siap membela Islam dan Rasulullah. Kedua, para penduduk Yatsrib siap membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, para penduduk Yatsrib siap mengembangkan Islam dan menyiarkannya kepada sanak keluarga mereka. Dan yang terakhir, para penduduk Yatsrib siap membela risiko dan segala tantangannya. Sekian dari saya, itu dia penjelasan mengenai dakwah Rasulullah dalam periode Mekah dan peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.